Oke, baiklah, kita cek aja ya langsung. Nah, ini adalah MacBook pertama. Kita akan langsung kasih nomor. Jadi kita kasih angka 1 aja ya. 1. Nanti kita akan kasih nama pemiliknya, angka 1. Ini MacBook Pro 16 inci tahun 2019-2020 T2. Oke. Nah, ini adalah ampere sama voltage meter. Cek ya. Nah, kelihatan nggak ya? Di sini terlihat 5 volt ke 20 volt, tapi ampernya nggak jalan. Nah, di sini 20 volt, tetapi di voltase yang bawah ini itu di ampere meter yang bawah ini nggak jalan. Ini kemungkinan powernya oke, mungkin kerusakan di bagian, mungkin kalau bukan SSD T2 ya, nggak tahu. Nanti kita cek ya satu-satu. Ini baru pengecekan awal aja. Oke, yang nomor 1 nanti kita akan proses perbaikannya. Yang kedua, MacBook yang sama juga. Yang kedua, ini juga sama, nomor 2. Ini MacBook Pro 16 inci juga. Ini tahun 2019-2020. Kalau dicek di sini dia stuck di 5 volt dengan ampere 0. Nah, apa kerusakannya? Ya nggak tahu. Oke, seperti itu. Dan ini yang ketiga. Nah, ini sama juga. MacBook Pro 16 inci 2019-2020. Kenapa saya sebutkan 2 tahun? Jadi ya, MacBook ini keluar di kisaran tahun itu ya, 16 inci ini. Dan kebetulan hari ini kok banyak banget yang kerusakannya sama. Oke, kebalik ya. Kita tes lagi. Nah, ini kerusakannya sama yang seperti nomor 2. Jadi dia stuck di 5 volt dengan ampere 0. Oke, yuk kita cek aja ya ini kerusakannya apa, dan langsung perbaiki aja lagi, karena ini masuk bersamaan, jadi kita akan proses. Mudah-mudahan bisa semua ya diproses kalian. Kalau enggak ya kita proses salah satu atau 2 atau semua. Oke, kita mulai yang nomor 3 ya. Baiklah, kita buka. Belakangan ini MacBook tipe ini itu banyak sekali bermasalah dengan SSD.
Jadi MacBook tahun 2018, 19, 2020, M1, bahkan iMac itu banyak yang SSD-nya jebol. Nah, seperti itu. Jadi ya mungkin lagi musim ya. Jadi M1 selain SSD jebol juga banyak yang bermasalah di CPU. Jadi CPU M1 itu untuk tipe R terutama banyak yang mati belakangan ini ya. Jadi kalau ada yang bilang oh prosesor M1 bagus, oke, sebagai dari sisi performa memang bagus banget bahkan. Tapi jangan lupa bahwa sistem pendinginan MacBook Air M1 dan M2 itu tetap tanpa fan. Jadi Apple itu terlalu percaya diri bahwa prosesor itu dingin. Ya sedingin-dinginnya prosesor, kalau nggak dikipasin ya overheat dan matilah dia. Jadi teman-teman yang punya MacBook Air mungkin atau rencana beli MacBook Air ya perhatikan masalah cooling sistemnya. Oke, kita ukur aja. Gimana ini taruh? Ini ya. Datang nggak ya? Set. Apa kameranya ke situ dikit ya? Set. Datang nggak sih? Biar kelihatan aja. Jadi kita ke bawah voltase. Pertama kita tekan, kita ukur tekanan pipi bus 12 volt normal. Kita akan cek dari SSD sebelah kanan. Oke, 3,3 SSD nggak ada. Voltasenya nggak ada. Tapi 12 voltnya ada. 12 volt ada. SSD sebelah kiri 5 volt. .5 SSD nggak ada. Nah, kenapa saya langsung ngecek di bagian SSD? Karena belakangan ini udah yang ke berapa ya? Mungkin ke-7 kali ya. Masalah SSD. Kita lepaskan dulu. Nah, teman-teman yang punya MacBook seperti ini, jika tiba-tiba mati ya coba dicek ke teknisi dan pastikan jika SSD-nya baik-baik saja. Karena di Bali belakangan ini banyak sekali kejadian seperti ini. Kita cek apakah short. Ini short ya, jadi SSD-nya short tuh, ke ground semua. Nah, jika ini short, kemungkinan SSD-nya short. Jadi baterai kita lepas, kita cek. Oke. Jadi ini sudah bisa dipastikan jika SSD-nya short atau mungkin regulator SSD short. Jadi kita akan bongkar aja dulu. Kita buka dan cek ya. Apakah betul SSD-nya yang short. Yuk. Kita buka aja. Oke. Nah, untuk video untuk video service yang diupload di Balifix, untuk yang saat ini kita batasi maksimal 30 menit ya. Jadi mungkin ada beberapa part nanti yang akan kita potong-potong. Yang pasti kalian tahu konsep-konsep dasarnya bagaimana melakukan pengecekan. Nah,
Tapi untuk yang tipe-tipe seperti ini kita ngeceknya instan aja ya, sesuai dengan kasus yang sering kita hadapi gitu. Nah, bagi teman-teman juga yang ingin belajar service Mac, jadi Balifix sebentar lagi itu dengan tim akan buka kelas. Jadi kita akan melakukan sharing ilmu pelatihan yang mungkin terbatas untuk beberapa teknisi aja yang sifatnya nasional. Nah, teman-teman tuh masih hitung-hitung untuk budget dan segala macamnya. Yang pasti akan dilakukan di luar Bali kemungkinan besar, mungkin di daerah-daerah tertentu, mungkin kalau nggak di Jawa mungkin di Sulawesi atau di mana gitu. Jadi kita akan bertemu, dan teman-teman yang pengen berbagi ilmu mungkin dengan Balifix, karena saya sendiri juga mungkin jadi salah satu yang akan ada di situ berbagi. Nah, kita ketemu saja. Jadi nanti daftar aja. Cara daftarnya silakan kontak nomor Balifix, atau mungkin nanti kita akan siapkan nomor khusus untuk pelatihan di bagian admin, sehingga komunikasinya bisa lebih gampang gitu, ya. Nah, itu untuk teman-teman yang pengen belajar bagaimana dasar-dasar memperbaiki MacBook. Jadi kita akan ajarin semua tuh. Untuk kelas standar itu meliputi bagaimana cara kerja voltage, bagaimana sistem data dan sistem clock, serta troubleshooting yang mudah bagi kalian gitu, kurang lebih ya. Nah, sekali lagi tuh, konsep berbagi ilmu bukan berarti kami lebih pintar dari kalian, cuma mungkin kita akan berbagi pengalaman-pengalaman kita karena sudah memperbaiki Mac selama bertahun-tahun gitu. Jadi ada beberapa kelas mungkin yang akan disusun, ada yang dasar dan ada lanjutan gitu. Dasarnya tentunya kita akan bagikan itu mulai MacBook yang generasi menggunakan MagSafe, kemudian model T2, kemudian M1. Nah, kurang lebih seperti itu. Yo. Nah, ya, semoga saja dengan adanya pelatihan-pelatihan seperti itu teman-teman juga bisa untuk paling tidak memperbaiki MacBook di daerah kalian masing-masing. Nah, alasannya kenapa sih baru kali ini Balifix buka kelas seperti ini? Sebenarnya perencanaannya sudah lama gitu. Sayangnya tim yang mendukung atau teman-teman yang support kita itu baru sempatnya sekarang. Jadi ya baru kita buka sekarang gitu. Beberapa WA juga sudah lama masuk ke Balifix, ke kita, nanyain, "Bang, buka kelas dong," dan segala macam ya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin yang akan ikut membawakan materi juga saya sendiri, buat Balifix. Nah, ini kok bautnya beda-beda ini. Ini sepertinya sudah pernah diperbaiki atau digarap, atau mungkin dicek ya sama teknisi lainnya. Bautnya agak ketuker masangnya, jadi urutan obengnya berbeda. Gak apa-apa sih sebenarnya, yang penting bautnya masih lengkap. Agak membosankan sih sebenarnya bongkar-bongkar kayak gini. Karena saat ini Balifix juga belum punya asisten untuk bongkar pasang. Sebenarnya beberapa waktu lalu pernah kita ajak beberapa teman untuk ikut di sini, tapi ternyata
itu tidak bertahan lama karena doi sekarang alhamdulillah sudah bisa buka sendiri gitu. Sehingga yang ulang dari awal lagi gitu. Ya emang. Nah, di layar ini sudah ada skematik gitu. Nah, ini adalah skematik MLBX 970. Jadi ini adalah logic board yang sedang kita perbaiki. Nah, sesuai dengan pengecekan di awal, jadi kita cek dari sini. Nah, ini NAND 2,5 volt yang tadi terdeteksi short, kemudian hilang lagi dan muncul lagi. Nah, setelah saya telusuri ternyata shortnya itu ada di sini, di P0V9 LX SSD D0 ini. Nah, jadi di sini daerah ini. Kemudian yang saya lakukan adalah saya melakukan inject power sebanyak 0,9 volt di situ. Jadi kapasitor yang ini saya copot dulu. IC ini juga saya copot, takutnya IC ini yang konslet, jadi kalau diisi power nanti dia akan blow up. Jadi LCD IC ini kita copot. Kemudian kita injek power ke situ, ke sini, kelihatan nggak ya, ke situ. Dan terdeteksi bahwa kapasitor yang di sini itu, salah satu kapasitor ini itu blow up atau dia panas. Nah, jadi kita sudah bisa pastikan bahwa penyebab shortnya itu berasal dari sini. Nah, kurang lebih trik untuk melakukan pengecekan short yang paling mudah adalah dengan cara seperti itu. Ada cara yang lain, mungkin menggunakan thermal kamera atau yang lainnya, tapi tentu itu butuh effort lebih karena thermal kamera juga kan harganya lumayan mahal, padahal sebenarnya dengan sense jari aja kita tahu yang mana panas yang mana enggak kan. Nah, seperti itu. Oke, so kita lanjutkan aja eksekusinya. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu membaca skematik, tentunya ya Balifix itu mengadakan kelas tentunya. Jadi kelas untuk service. Nah, ini ada asap ya. Next, kita akan buka kelas. Jadi bagaimana kita menelusuri dan membaca skematik itu. Jadi skematik itu basically seperti komik ya. Jadi ada ceritanya. Nah, untuk tahu dari cerita komik itu tentunya kita perlu tahu bahasa dari komik itu. Nah, bahasa di skematik itu, nah seperti misalnya ini, kita cek yang ini ya. Nah, seperti itu. Di sini tertulis daerah yang short punya kita ini itu tertulis di situ PP 0,0 V9 SSD 0 gitu. Jadi artinya ini power positif 0,9 volt pada SSD nomor 0. Nah, seperti itu kurang lebih bahasanya ya. Nah, output ini merupakan power output dari chipset U9100 atau output dari chip atau IC U9100. Nah, seperti itu. Jadi dikeluarkan oleh IC ini. Nah, kurang lebih cara bacanya seperti itu. Nah, jadi inputnya dari mana? Inputnya dari sini, outputnya ke sebelah situ. Jadi inputnya di sini 1,8 volt dan 2,5 volt non SSD. Kemudian dia outputnya menjadi 0,9 volt non SSD. Seperti itu ya. Agak susah memang jika kita langsung menjelaskan di titik ini. Itu sebabnya untuk pelajaran membaca skematik tentunya harus dipelajari dari betul-betul dasar. Jadi memahami bagaimana bahasanya, dan itu sudah termasuk dalam paket yang akan kita diskusikan nanti pada training service MacBook yang akan dilaksanakan oleh Balifix tentunya. Gas ya.
Oke lah, kita lanjutkan kerja dulu. Kita pindah mode sekarang ke mode eksekusi. Oke, kita sudah kembali lagi ke mode mode eksekusi. Nah, jadi kita lepaskan aja ini dulu ya. Kita lepaskan. Ops. Lepaskan kabel injeknya. Timahnya dan belepotan. Kita bersihkan dulu ya. Nggak rapi rasanya kalau ada bekas timah kayak gini. Kapasitor itu kita akan pasang nanti setelah kita hilangkan shortnya. Ini aja. Nah itu short. Nah seperti kita dengar tuh ya bunyi tit, berarti short. Kita akan angkat dulu kapasitor yang tadi terdeteksi, 2 kapasitor di sini. Pakai blower aja ya. Nah 2 kapasitor ini itu terdeteksi short atau panas. Seharusnya ditutup nannya. Agar tidak kena panas dia. Jadi ini kita copot 2 biji. Loh, atas samurai. Kamu. Sekarang kita ukur. Kita copot satu dulu. Isi short. Kita copot satu lagi. Dan ukur. Kita bawa ke ohm mode. Satu 1,7 ohm, 8,7 ohm. Harusnya ini sudah hilang shortnya. Coba kita pakai yang tidak terlalu sensitif. Fluke itu sensitif sekali dengan short. Oke, masih short. Kita buang aja keempatnya ya.
di kapasitor mana aja dan berapa banyak. 4 biji. Oke, buang aja semua. Ini kita ganti baru kapasitornya. Buang. Oke, 4 kapasitor. Kita cek. Masih short, buset dah. Ternyata masih short. Kita coba dinginkan boardnya ya. Karena tadi di situ yang ternyata panas. Kita kipas dia pakai high speed fan. Kita ukur lagi. Nah, hilang shortnya. Nah, satu tambahan catatan ya, board yang panas itu kadang-kadang menimbulkan short, terutama untuk panas solder yang 350 sampai 400 derajat. Hilang shortnya ya. Dan sekarang kita akan ganti kapasitornya. Kita punya mesin spare part ya, sama, jadi nggak perlu ngecek ukuran kapasitor lagi. Oke, kita copot aja dari mesin spare part. Nah, ini adalah mesin spare part-an. Jadi yang dibolong-bolongin gitu. Kalian bisa dapatkan ini, belinya di toko-toko online banyak. Kita akan cari 4 biji kapasitor yang ukurannya mirip gitu. Yang lebih besar sedikit boleh, tapi yang lebih kecil jangan, sebisa mungkin tidak gitu. Nah, di sini ada 4 biji yang mirip ukurannya. Kita copot aja, taruh situ gitu. Seharusnya sih kita sebaiknya pakai yang sama gitu. Tetapi dalam pengertian saya gitu, jika kapasitor itu bisa gagal gitu dengan ukuran yang sama, berarti kapasitor itu kurang baik gitu, atau tidak cukup untuk untuk menyetabilkan tegangan yang ada di situ, sehingga dia gagal dan terbakar gitu, atau jadi short. Sehingga sebaiknya jika mengganti kapasitor yang ukurannya sedikit lebih besar daripada ukuran yang ternyata pernah gagal. Kurang lebih logikanya seperti itu. Karena kalau kita pakai yang ukuran sama lagi, tentunya akan gagal lagi kan? Karena seharusnya kapasitor itu tidak gagal gitu. tidak blow up dia, harusnya dia kuat gitu. Nah, daripada resiko blow up lagi, jadi kita ganti yang ukurannya mungkin sama atau sedikit lebih besar gitu bro.
Eits, lepaskan. Lepas dan hilang ini. Apa-apa. Ya ampun. Kapasitornya bersatu. Oke, baiklah teman-teman, sampai mana kita tadi ya? Ini karena kita pakai GoPro ngerekamnya, jadi tiba-tiba baterainya habis. Mungkin kayaknya juga kameranya overheat. Jadi sampai mana tadi kita ya? Dan kebetulan ada tamu juga. Jadi kita sibuk ngelayanin tamu, kita lanjutkan lagi. Jadi apa tadi ya? Mana ya? Jadi kita sudah pasang semua. Yang ini sudah dipasang. Ini juga kapasitor sudah dipasang. Jadi ini sudah dipasang semua. Nah, tadi saya biarkan saja boardnya nunggu dingin sambil ada customer. Kalau siang itu emang seperti itu. Oke, kita lihat. Port 2 masih stuck di kelihatan nggak ya? Harusnya taruh mana ini? Sini. Jadi stuck di 5 volt masih belum mau boot ya. Ini kok 3 volt ya keluarnya. Kalau dipasang di lalu 2 volt. 12 volt. 4,6 volt. Jadi kalau dipasang di port yang ini, nah kalau dipasang di port yang ini, tegangan PP busnya jadi 4 volt. Tapi kalau dipasang di sini, tegangan PP busnya jadi 12 volt. Jadi kayaknya ini ada masalah nih dengan kita coba ukur aja ya. Jadi masih ada satu masalah lagi. Kita bawa ke ohm mode dan kita ukur OL 0,5, 0,8, 0,5. Nilai resistannya 0,5 yang itu. Oke, jadi ternyata port yang ini itu ada masalah. Jadi port yang ini itu dikontrol sama chip ini. Ini adalah chip CD 321 ya. Iya, 3217. Punya enggak kita ya? CD 3217. Ini kalau sambil bikin video gini lama jadi nyerpisnya. Tapi nggak apa-apa lah. Sekali-sekali kan. Oke, ada. Jadi kita akan ganti chip ini.
itu CD3217 itu kakinya udah bagus nggak nih? Kakinya bagus, jadi kita langsung eksekusi aja ya. Jadi chipnya kita copot. Nah, kayaknya keren ya kalau kita beli kamera mikroskop ya. Udah pada murah-murah tuh, sejutaan sekarang. Awal-awal dulu mahal banget. Karena lama nggak bikin video jadi nggak kepikiran beli. Nantilah, menurut kalian merek yang bagus apa ya? Nantilah kita nonton reviewnya. Kata teman sih yang servis dia belinya yang 56 fps itu sejutaan lebih gitu. Nggak tahu sejutaan berapa gitu. Sempat ketemu kemarin, dia baru beli mikroskop baru dan itu baru juga CD yang baru. Oh kok CD yang baru ini kan gara-gara gitu ya CD kamera baru. Nah tadi CD-nya ditaruh kemana ya? Taruh CD dulu. CD 3D1. Oke. Kita bersihkan sedikit aja ya steamernya. Emang kalau niat mau jadi bikin konten harusnya sih beli. Beli mikroskop maksudnya. Oh, beli mikroskop. Beli kamera. Nggak konsen nih. Jangan overheat kamu kamera ya. GoPro kalau dipakai lama overheat ya. Ini kaki satunya mau kemana nih? Tengah konsen sehingga. Jadi charger yang menggunakan USB-C itu dikontrol sama chip ini. Jadi jadi chip ini akan membaca itu yang dicolokin itu charger kah atau extender kah atau USB kah. Jadi yang ngenalin itu chip ini. Nah karena dia sering dicolok pasang akhirnya kebingungan lah dia, mungkin matilah dia. Oke, sudah pasang. Kita dinginkan langsung ya biar cepat dengan fan super kencang. Kedengeran lagi suaranya. Itu kayak pesawat jet. Harusnya sih langsung dingin dia. Oke, kita pasang aja. Voltase input masuk 5 volt, sip.
tapi masih 5 volt dia, belum berubah jadi. Kalau tadinya kalau kita pasang di sini kan jadi dia di sini 4 volt tuh, mau nggak dia 12 volt. Lo masih 6,5 sekarang, buset dah. Coba yang ini. Oh, masih 5 volt. Tapi tegangannya jadi di sini. Oh, kok ohm sih? Alah. Nah kan jadi nggak jelas ya. Waduh, jadi gerak-gerak. Apa jelek CD-nya itu ya? 4 volt masih. 4 volt masih. Malah yang satunya jadi gerak-gerak. Oh, gak jelas. Bukan? Waduh. Ini CD-nya jelek ya? Ya jelek lah. Nyatanya setelah dipasang kok malah tambah error ya. Ini 4 volt. Yang terganggu sebelahnya bahkan. Coba cek yang inilah. Ih. Lima volt. Semua keganggu tuh gara-gara CD yang jelek ini. Oke, kita ternyata chipnya jelek itu, kita copotin aja kali ya. Dari mesin copotan kita ada nggak ya? Sebentar. Nyari mesin copotan dulu ya. Ini kita matikan dulu. Jadi masalahnya ternyata ada di CD chip yang terakhir kita pasang itu. Nah, ternyata CD chip stok kita jelek, akhirnya aku copotin dari mesin yang seperti ini. Jadi mesin yang rusak, T2 nya kita copotin yang ini, kemudian saya pasang lagi ke MacBook kita dan ternyata beres. Jadi masalahnya yaitu short di SSD dan nyala dia. Ini lagi testing. Jadi ini adalah speknya Intel Core i9 ya, memori 16 GB dengan harddisk 1 TB. Jadi ini lagi dites. Jadi selesai sudah untuk Mac yang nomor 3 ini. Dan mungkin videonya bakal kita potong-potong ya. Proses pengerjaannya ini kan setting kamera segala macam, ini ngabisin waktu kita 5 jam. Sebenarnya kalau diseriusin tanpa kamera bisa selesai mungkin 1,5 sampai 2 jam aja. Tapi karena harus ngomong, harus kayak begini ya seperti itulah. Oke, jadi yang ini kita anggap selesai. Jadi permasalahannya ada di tegangan 0,9 SSD yang short. Terus kita sudah benerin dan juga dia stuck di 5 volt. Dan sekarang sudah oke dengan kita ganti CD chipnya juga. Jadi ada dua kerusakan di sini yang berhasil kita perbaiki untuk Mac nomor 3 hari ini. Yang nomor 2 dan nomor 1 apa perlu kita bikinkan videonya juga mungkin ya? Kalau iya silahkan kalian komen-komen aja, nanti kita akan bikinkan videonya. Oke, sip. Untuk sementara segitu dulu. Salam dari Balifix. Oke, ingat jika kalian ingin belajar MacBook, jika kalian ingin tahu bagaimana cara membaca skematik, dasar-dasar MacBook, kalian bisa ikut kelas yang akan dibuka segera sebentar lagi oleh Balifix ya. Jangan lupa, jangan ketinggalan. Silahkan kontak Balifix, nomornya ada di deskripsi. Nanti saya akan cantumkan di situ. Semoga kita bisa saling kenalan, bertukar pikiran,
Ya bukan berarti saya lebih pintar, tetapi karena mungkin saat ini saya lebih awal mempelajari, dan saya mungkin perlu teman-teman sekalian yang mungkin pengetahuan dan usianya masih lebih muda, lebih fresh, yang akan melanjutkan mungkin next perbaikan atau servis MacBook di masa yang akan datang. Salam sukses buat semua. Sip ya. Bye bye.